Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين A'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Syarah Hilyatul Talibul Ilmi yang disyarahkan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syatri hafizahullah, dan kita masih pada pembahasan adab penuntut ilmu terhadap dirinya, di mana pembahasan yang kemarin, pekan lalu, kita membahas tentang anjuran oleh Syekh Bakar Abu Zaid kepada penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan ilmu. Ya, menghiasi dirinya dengan ilmu. Dan sepatutnya seperti itu talibul ilmi yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, dia harus hiaskan dirinya dengan ilmu, yaitu ilmu yang berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Seseorang apabila dia senang untuk disebut sebagai talibul ilmi, maka pada hakikatnya dia sedang menyandarkan dirinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sia-sianya bagi talibul ilmi untuk menghiasi dirinya dengan Al-Quran wa Sunnah. Tidak sepatutnya bagi talibul ilmi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dia harus menghiasi dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga dia menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan itu semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Beliau betul-betul menghiasi diri beliau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan begitu juga dengan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in, yang merupakan murid-murid dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga kalau kita melihat kepada biografi mereka, ya sangat menakjubkan, akhlak-akhlak mereka sangat menakjubkan. Ya, bisa kita baca tentang biografi mereka seperti yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, di mana beliau menyebutkan sebagian ya dari biografi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau kita baca lembaran demi lembaran ya tentang pribadi para sahabat, maka sangatlah mirip dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, karena tidak ada orang yang paling mereka cintai melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mereka berusaha keras, berusaha dengan kuat untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada mereka sebagai utul ilmi, sebagai ahli ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah redha terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka menghiasi diri mereka dengan Al-Qur'an Al-Karim dan mereka menghiasi diri mereka dengan As-Sunnah. Ya, oleh karena itu apabila kita menyandarkan diri kita sebagai talibul ilmi, maka tidak sepatutnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mencoreng ya nama talibul ilmi. Karena nama talibul ilmi ini merupakan nama yang agung. Talibul ilmi ini merupakan satu pekerjaan yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta tambahan dari dunia ini melainkan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qur rabbi zidni ilma." Dan ucapkanlah oleh engkau wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu. Wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Dan tidaklah ada suatu ucapan penerimaan selamat datang yang membuat Rasulullah SAW bergembira dengan datangnya seseorang kecuali apabila orang tersebut datang pada Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Ya, pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, Maja abik. Ya, yaitu apa tujuan kamu datang kepada aku? Kemudian orang ini mengatakan atlubul ilma. Aku menuntut ilmu. Maka Nabi SAW bergembira dengan mengatakan marhaban bi talibil ilmi. Marhaban, ya ucapan selamat datang yang dipenuhi dengan kehangatan, dengan kegembiraan. Marhaban bi talibil ilmi. Ya, selamat datang bagi para penuntut ilmu. Jadi pekerjaan menuntut ilmu ini merupakan pekerjaan yang sangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukai. Nah, kalau kita sudah menyadarkan diri kita pada ilmu ini, maka tidak selayaknya bagi kita untuk berbuat layaknya orang-orang bodoh, layaknya orang-orang awam, ya, yang mereka, ya, kebanyakan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, karena pada diri mereka tidak ada batasan, ya, tidak ada sesuatu yang dapat mengingatkan mereka. Berbeda dengan talibul ilmi, ya, ada padanya batasan. Ya, ketika hendak bertindak, dia akan memikirkan terlebih dahulu apakah tindakan ini memberikan maslahat ataukah tidak. Apakah tindakan ini memberikan mudarat atau tidak. Ya, inilah talibul ilmi. Begitu juga ketika dia ingin berbicara. Maka apakah pembicaraan ini memberikan kemaslahatan kepada dirinya dan kepada kaum muslimin secara umum, ataukah ucapan tersebut memberikan mudarat? Ya, seorang talibul ilmi harus memikirkan hal itu. Seorang talibul ilmi dia tidak bertindak sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak bertindak sesuai dengan keinginan dirinya.
tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk mengikuti hawa nafsu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan untuk mengikuti wahyu. Ya, wattabi' millata Ibrahim hanifah, dan ikutilah millahnya Ibrahim. Ya, agamanya Ibrahim. Agamanya Ibrahim itu agama yang penuh dengan dalil, yang berdasarkan wahyu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan untuk mengikuti billah Ibrahim berdasarkan wahyu dari Allah, dan melarang beliau alaihissalam untuk mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana orang-orang Nasara dan Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, ya, yang dengan sebab mereka mengikuti hawa nafsu, Allah Subhanahu Wa Taala hinakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala rendahkan mereka. Tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka mengikuti wahyu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala angkat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu Wa Taala angkat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala angkat nama-nama mereka. Allah Subhanahu Wa Taala ya ingatkan tentang diri mereka ya pada ingatan kaum muslimin. Mereka akan senantiasa ingat tentang jasa-jasa mereka. Ya, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka mengikuti wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan tabi'in. Ya, dengan tabi'in yang kita sering sebut-sebut juga nama-nama mereka, karena mereka mengikuti wahyu yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, begitu juga dengan atba'ut tabi'in. Ya, 3 generasi emas ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ya, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah pada masaku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah. 3 generasi al-mufaddal. Ya, 3 generasi yang emas. 3 generasi yang emas. Yang mereka betul-betul mengikuti wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka betul-betul menjadi talibul ilmi yang sekian. Dan kita ini sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan fitnah-fitnah ini turun. Akan tapi itu sudah merupakan sunnah Allah yang pasti akan turun dan pasti akan terjadi. Dan para sahabat adalah orang yang cerdik. Mereka bertanya kepada Nabi SAW apabila fitnah-fitnah ini ya datang menemui mereka. Mereka berjumpa dengan fitnah ini, apa yang mesti dilakukan? Ya, idzan kaifa nasna' ya Rasulullah? Kalau begitu bagaimana, apa yang mesti kita lakukan wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka, kata beliau, tarji'una ila amrikumul awwal. Ya, hendaknya kalian kembali kepada urusan agama kalian yang pertama. Kepada urusan agama kalian pertama. Maka kita ikuti akhlak mereka. Kita ikuti suluknya mereka, perjalanan beragamaan mereka. Ya, kita kembali kepada pemahaman salafus saleh. Ya. Jadi orang talibul ilmi dia harus menghiaskan dirinya dengan ilmu yang telah dia pelajari, yang dia ambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Syekh mengatakan, "Fatajannab hatiyaka as-saqatat fi mujalasatika wa muhadatsatika." Kata beliau, hendaknya kamu jauhi ya perkara-perkara yang dapat menjatuhkanmu ya pada majelis-majelismu dan pada ucapan-ucapan. Ini sesuatu yang dapat membuat kamu hina. Ya, yang dapat membuat kamu rendah di majelis. Ya. Jangan kita
melakukan hal-hal yang justru itu akan mengurangkan kewaraan kita. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya tentang perhiasan selanjutnya, yaitu tentang menjaga kewaraan. Ya jangan sampai kita bertindak ya yang dapat menghilangkan kewaraan kita. Jangan kita bertindak berbuat dengan sesuatu yang memalukan. Seorang talibul ilmi ya hendaknya dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara. Ya, hendaknya dia hanya sebatasnya saja. Ketika tertawa pun juga hanya sebatasnya. Ya, ketika dia di majelis, ya, kalaupun tertawa maka tertawa seperti tertawanya Rasulullah SAW. Bagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, apabila beliau tertawa, ya, beliau itu hanya terlihat gigi serinya. Beliau tidak tertawa dengan terbahak-bahak. Ya, berbeda dengan kita. Dan para sahabatnya pun juga seperti itu. Nah, seorang talibul ilmi sejati tidak seperti itu. Di majelisnya dia menjaga kewibawaan dirinya. Atau orang kita sekarang mengatakan jaim. Jaim tidak ada masalah. Ya, asalkan jaim kita sesuai dengan ketika kita ya ini ketika kita bersama dengan saudara-saudara kita di majelis dan juga ketika kita sendiri. Ya, jaim kita jaga. Terlebih saat kita sendirian. Ya, karena jaim ini sangat bermanfaat ketika kita sendirian. Karena ini akan yaitu akan membangkitkan rasa muraqabah, yaitu rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus munculkan sifat malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di majelis kata Syekh hendaknya engkau jaga dari hal-hal yang dapat menggugurkan kamu. Dahulu ya ahlul hadis ketika mereka ingin mengambil riwayat ya, dari seorang syekh, ya maka mereka sampai kemudian mereka lihat dulu ya semalaman suntuk, dilihat akhlaknya. Ya apakah seorang syekh ini ahlul hadis ini tertawaannya bagaimana? Apakah terbahak-bahak atau tidak? Ya apakah dia suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau tidak? Kemudian bagaimana pembicaraan? Apa yang dibicarakan oleh ahlul hadis ini? Apakah kebanyakan pembicaraannya adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat? Ataukah pembicaraan yang di sana ada manfaat yang sangat banyak? Dia mengalir dari lisannya pembicaraan tentang ilmu. Ya, pembahasan tentang ilmu. Atau dia beramar ma'ruf atau nahi mungkar. Atau dia menasihati saudaranya atau tidak. Inilah ahlul hadis. Nah, kalau misalkan kedapatan seorang syekh dia suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan terpingkal-pingkal, ya kemudian suka ngebodor, ya ngelucu, ya maka ini akan sakop, ya akan gugur, akan jatuh ya di mata seorang talibul ilmi, talibul hadis yang akan mengambil riwayat hadis, akan ditinggalkan orang yang seperti itu. Ya, nah begitu juga dengan kita, yang kita sudah sandarkan diri kita dengan pada ilmu, ya kita menuntut ilmu, maka hendaknya kita jaga ketika kita bermajelis, kita jaga diri kita ketika kita bermajelis dan juga ketika kita berbicara. Wa ba'du man yajhal yadhunnu anna tabassut fi hada ariha. Ya, dan sebagian orang yang bodoh, tidak boleh bagi kita mengikuti orang bodoh. Ya, tidak boleh. Ya, fa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan
sebagian dari orang bodoh menyangka bahwasanya at-tabassum yaitu berlapang-lapang dalam masalah ini, yaitu ringan dalam masalah ini, itu adalah sesuatu yang dapat merehatkan hati, dapat menyenangkan hati. Ya, sebagian orang bodoh nggak ada masalah. Ya, kita cuma nongkrong, ya kita ngobrol, gitu kan. Kemudian kita tertawa. Sebagian ada yang seperti itu. Padahal sudah ngaji, ya sudah ngaji sunnah. Tapi ketika bermajelis, maka ucapannya la haula wala quwwata, tertawa terbahak-bahak. Ya, pembicaraan la haula wala quwwata. Bukan mencerminkan dia seorang talibul ilm. Enggak ada bedanya ya antara dia dengan orang awam. Talibul ilmi harus memayyiz, harus berbeda. Tidak boleh sama dengan orang awam. Ya, majelisnya ketika bermajelis adalah majelis mudzakarah. Majelis ilmu, membahas ilmu. Bukan majelis tertawa terbahak-bahak sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh seorang tabi'in. Ya, sebagian orang bodoh menyangka bahwasanya bermajelis dengan majelis yang seperti itu ya dapat menyenangkan hati. Ya, dapat menyenangkan hati. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais, ini seorang tabi'in. Beliau berkata, "Jannibu majalisana dzikran nisa wa ta'am." Kata Al-Ahnaf bin Qais, ya, hendaknya kalian menjauhkan majelis kami ini dari menyebut-nyebut tentang perempuan dan makanan. Ya, si fulanah begini, si fulanah begitu. Ya, kecuali dalam pembahasan ilmiah mungkin, pembahasan rumah tangga atau pembahasan ketika tentang ilmu fikih, bab nikah misalnya. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada pembicaraan yang mengarahkan kepada akhwat, ya akhwat fulanah begitu, ya fulanah begitulah. Talibul ilmi tidak seperti itu. Ya, pembicaraan tentang akhwat apabila dibutuhkan, seperti ingin menikah, sabar. Ya, bagaimana dia bertanya, bagaimana tentang fulanah itu, bagaimana akhlaknya, kemudian bagaimana sikapnya dengan orang tuanya. Ya, bagaimana dengan sikapnya dengan orang tuanya. Ya, seperti itu. Ya, bukan setiap kali nongkrong, setiap kali bermajelis, dan pembicaraannya tentang masalah akhwat. Akhwat, ya. Apalagi artis fulana begini, artis fulana begitu. Pembicaraannya masalah artis. Nah, ini nggak ada manfaat. Ya, atau membahas tentang makanan. Wah, di sana tuh makanannya enak. Restoran itu enak. Wah, yuk kita cobain dan seterusnya. Ya, tidak seperti itu. Ya, pembicaraan seperti itu dibolehkan, ya asalkan memang sangat dibutuhkan. Kalau misalkan setiap kali nongkrong, setiap kali bermajelis, pembahasannya itu ya ini tidak ada manfaat. Ya, Al-Ahnaf bin Qais mengatakan jannibu majalisana ya dzikran nisa'i wa ta'am. Jauhkanlah oleh kalian majelis kami ini. Jangan ada yang bermajelis dengan kami ya di majelis ini yang berbicara tentang perempuan dan makanan. Ini kata beliau, ini abghadur rajul yakunu wassafan fi farjihi wa batni. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang paling benci ya kepada orang yang dia berbicara tentang farjinya dan makanannya. Ya, tentang farjinya dan makanannya. Syekh Sa'ad As-Sadri hafizahullah memberikan ta'liq di sini ya atas ucapan
Al-Ahnaf bin Qais, kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ لَيْسَتْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْصُدُهَا النُّفُوسُ الْعُقَلَاءِ. Ya, kata Syekh, karena perkara-perkara yang disebutkan oleh Al-Ahnaf di atas ini bukanlah ya termasuk perkara-perkara yang jiwa-jiwa para orang-orang yang berakal itu menginginkannya. Ya, wa tartafi'u nufusuhum biha, yang jiwa-jiwa mereka dapat terangkat dengan pembicaraan itu. Tidak. Ya, orang-orang yang berakal, pembicaraan mereka tidak seperti itu. Ya, tidak seputar kemaluan dan makanan. Ya. Dan itu pembicaraan seperti itu tidak mengangkat jiwa mereka. Wa innama yanbaghi an takuna majalisuna fiha dzikrat adab. Dan sepatutnya majelis kami ini adalah majelis yang menyebut-nyebut di dalamnya tentang adab. Adab makan, ya. Kemudian adab berjalan, adab menuntut ilmu, adab bersama Allah Subhanahu wa taala, adab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada orang tua. Ya, seluruh adab. Adab bersama istri. Enggak ada masalah. Ini pembicaraan tentang ilmu. Ya, fiha dzikrat ahkam syar'i. Dan juga majelis-majelis yang di dalamnya disebutkan tentang pembahasan hukum-hukum syariah. Inilah majelis yang bermanfaat. Inilah majelis zikir yang para sahabat radhiyallahu anhum menyebutkan tentang majelis zikir. Ya, ahli zikir, fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa yang dimaksud dengan ahli zikir? Yaitu ahli ilmu. Karena majelis mereka, itu majelis para sahabat, para tabi'in, adalah majelis yang menyebutkan tentang halal, tentang haram, tentang adab, tentang ahkam syariah, dan seterusnya. Ya, yang berkaitan dengan agama Islam ini. Ya, berbeda dengan majelis-majelisnya orang-orang fasik, majelis-majelisnya ahli bid'ah, majelis-majelisnya kaum munafikin, yang mereka bahas adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kadzalika minal umuri allati tata'allaq bihadza. Demikian juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hal itu. Alla yudhirul insanu sifatan laisa muttasafan biha haqiqatan. Ya, janganlah seseorang itu menampakkan satu sifat yang dia bukan merupakan sifat pada dirinya. Ya, ini pembahasan setelahnya. Jadi setelah asar, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid membawakan asar dari Al-Ahnaf bin Qais, ya, Syekh membawakan lagi asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kita bacakan dulu. Kata Syekh, wa fi kitabil muhdis al-mulham, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab fil qada. Dan di dalam surat Al-Muhdis, yaitu Al-Muhdis maksudnya yang ucapannya sesuai dengan kitab Allah. Karena beberapa ucapan Umar radhiyallahu taala atau ide-ide atau pendapat-pendapat Umar radhiyallahu taala ya kebanyakannya sesuai dengan kitab Allah. Maka beliau dikatakan muhdis. Al-mulham yaitu yang diberikan ilham. Ya, Amirul Mukminin, beliau adalah Amirul Mukminin, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya, fil qada, itu tentang al-qada. Nah, di dalam isi surat itu diantaranya adalah beliau mengucapkan wa man tazayyana bima laysa fi, barang siapa yang berhias dengan apa yang dia tidak ada pada dirinya, yang tidak ada padanya, syanahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Ya, seseorang dia berhias agar dikatakan sebagai talibul ilmi, padahal
ya, secara akhlak, secara perbuatan, secara ucapan tidak menunjukkan dia talibul ilm. Ya, hanya pura-pura saja. Maka orang-orang yang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala rendah. Ya, orang yang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala rendah. Karena dia telah apa? Telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, berbohong kepada manusia. Ya, dan berbohong kepada manusia ini dengan perbuatan yang seakan-akan dia termasuk bagian mereka, ini termasuk perbuatan orang-orang munafik. Ya, termasuk perbuatan orang-orang munafik. Ya, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka berusaha membuat tipu daya. Allah Subhanahu wa taala akan menipu daya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tipu daya. Ya, begitu juga dia berlagak seperti ahli ilmu padahal dia bukan ahli ilmu. Dia berlagak seperti ulama padahal dia bukan ulama. Dan seterusnya. Ya, yang dia menampakkan diri dengan wajah yang lain padahal dia bukan, ya, masuk ke dalam apa yang dia tampakkan tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Man tazayyana bima laysa min." Barang siapa yang dia berhias dengan apa yang dia bukan padanya, yang hal itu tidak ada pada dirinya, insyaallah Allah akan hinakan. Allah akan rendah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan dia. Maka dari itu kata Syekh, yaitu pensyarah, yaitu Allah yudhirul insan sifatan laysa muttasafan biha. Janganlah seseorang itu menampakkan satu sifat yang dia bukan disifatkan dengannya. Ya, kalau dia mau jadi talibul ilmi, jadi talibul ilmi yang sejati. Jangan cuma zahirnya saja dia talibul ilmi, akan tapi secara akhlak dan perbuatannya tidak mencerminkan sebagai talibul ilmi. Ya, orang-orang seperti ini ya akan mudah futur dia nanti. Ya, orang-orang seperti ini akan mudah futur. Ya, karena dia menampakkan hal itu. Dia datang ke majelis tujuannya bukan ikhlas karena Allah, dia tujuannya agar disebut sebagai talibul ilmi. Ya, maka ini akan mudah futur dia dan akan mudah lepas. Karena yang dia cari adalah apa? Pujian manusia. Yang dia cari adalah sanjungan orang. Yang dia cari adalah agar dia diakui sebagai talibul ilmi. Ya, hendaknya kalau kita betul-betul sudah menyandarkan diri pada ilmu, maka hendaknya kita serius. Ya, kita serius. Pada ilmu ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan ilmu ini dengan main-main. Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu ini untuk diseriuskan. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka serius di dalam menuntut ilmu. Ya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka serius. Ya, jangan main-main. Ya, ka'an yuzhiru lil akharin annahu yaqumul lail wa laysa kadzalik. Seperti misalkan dia menampakkan kepada temannya, ya, seakan-akan dia adalah orang yang salat malam. Dia pasang wajah kuyuk, ya, dia pasang wajah lemas dan seterusnya, padahal dia enggak salat malam. Ya, padahal dia enggak salat malam. Au yuzhiru lil akharin annahu yaqra'ul Qur'an atau yahfadzu kitabullah, atau dia menampakkan kepada orang lain bahwa dia membaca Al-Qur'an atau dia menghafal kitabullah, wa laysa fihi tilka sifat, padahal dia tidak memiliki sifat itu. Ya, padahal dia tidak memiliki sifat itu. Dan orang yang seperti ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan dengan apa?
Al-mutasyabbi ya bima lam yuqa kalabisi thawbi zur, yaitu orang yang merasa kenyang dengan apa yang dia tidak diberikan, tidak dikasih, maka dia seperti memakai pakaian kebohongan. Ya, maka dia seperti orang yang memakai pakaian kebohongan. Yaitu al-mutasyabbi bima lam yuqa alladhi yaqulu ana muttasafun bi sifatil fulaniyah. Yaitu seseorang, kata Syekh, yaitu seseorang yang berkata saya ini disifatkan dengan sifat seperti si fulan. Ya, saya ini orang mengatakan kepada saya sebagai talibul ilmi. Ya, padahal dia tidak mensifatkan dirinya dengan itu. Orang lain yang mensifatkan dia, tapi secara hakikat dia sangat jauh dari sifat yang orang sandarkan hal itu kepada dirinya. Ya, wa muttasafun bi sifatil fulaniyah wa huwa la yuttasafu wa huwa la yuttasaf bi dzalika. Sampai dia tidak disifatkan dengan hal itu. Hada kalam fi thawbil zur. Ya, maka ini seperti orang yang memakai pakaian kedustaan. Ya, jadi seorang talibul ilmi hendaknya dia menghiaskan dirinya dengan ilmu. Ya, jangan sampai dia hanya sebagai orang yang berpura-pura sebagai talibul ilmi, ya, yang secara akhlak kemudian secara perbuatan ya jauh dari ilmu. Ya, jauh dari ilmu. Ya, tidak seperti itu. Kemudian adab selanjutnya ya, Syekh memberikan judul tahalli bil muru'ah. Ya, tahalli bil muru'ah, hendaknya berhias diri dengan muru'ah, ya, dengan sifat kewaraan muru'ah. Apa sih al-muru'ah itu? Dijelaskan oleh pensyarat. Ini maksud dengan al-muru'ah iltizamu sifatil mahmuda indal khalqi, yaitu orang yang dia melazimkan sifat yang terpuji ya di hadapan manusia. Ya, melazimkan pada dirinya sifat yang terpuji, sopan. Ya, kalau berbicara kepada manusia dengan berbicara yang baik. Ya, dia tidak pernah memfitnah orang, dia tidak pernah menggibah orang, dia tidak berdusta, dia tidak menyakiti orang, ya, dia tidak memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya, yang itu semua nantinya akan menyebabkan dia menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ya, Nabi SAW pernah berkata, kata Nabi SAW, atadruna mal muflis. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa indahu malun wala mata'. Yaitu orang yang bangkrut pada kita adalah orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-muflisu min di ummati, ya, orang-orang yang bangkrut pada umatku adalah yang dia membawa kebaikan, akan tapi dia pernah memukul orang, dia pernah menuduh orang, pernah memakan harta orang, pernah menyakiti orang, dan seterusnya tanpa hak. Ya, maka itulah orang yang muflis. Maka talibul ilmi tidak boleh dia bersikap seperti ini. Harus dia menjaga muru'ah. Ya, menjaga muru'ah, sifat-sifat yang terpuji di hadapan manusia dan menjauhi dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh manusia. Nah, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin Anda cukupkan sampai sini. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ada yang hadir? Lanjutkan sampai sini. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas. Iya. Lihat aja. Lihat aja.